Kamu sudah mempermainkan saya. Mempermainkan perasaan ini. Kamu pasti tertawa kan? Di hati kecil kamu tertawa tentang saya kan? Menertawakan kebodohan saya. Kebodohan seorang sultan. Yang rela melakukan apa saja buat seorang Atika. Enggak, Kang Mas. Yang Kang Mas bilang itu semuanya nggak benar, Kang Mas. Tika sama sekali nggak sedikit pun berpikiran seperti itu. Tika nggak mikirin kayak seperti itu. Lalu seperti apa, Tika? Hah? Kamu masih anggap saya tidak? Atau kamu udah lupa? Kamu sudah tidak menganggap saya sebagai pacar kamu, iya? Karena kamu sudah memiliki Pak Arya. Iya, begitu. Jangan emosi dulu, Sultan. Atika dan saya mempunyai alasan yang sangat kuat untuk melakukan semua ini. Alasan? Oh iya ya, saya jadi ingat. Alasan buat kalian bersama kan? Jangan picik, Sultan! Picik? Siapa yang picik? Lupa. Kalian sudah membohongi saya. Kalian membohongi saya! Tapi tenang aja. Kalau kalian ingin bersama, saya bisa apa, Tika? Saya nggak bisa apa-apa. Jadi selamat buat kebersamaan kalian. Terima kasih buat semuanya, Tika. Bapak bohong sama Tika. Bapak bilang kalau Kang Mas itu nggak bakalan marah sama Tika. Kang Mas nggak bakalan benci sama Tika. Tapi kenyataannya apa, Pak? Kang Mas marah sama Tika. Kenapa, Tika? Kenapa kamu lakuin ini, Tika? Saya tulus mencintai kamu, Tika. Ini sakit. Sakit, Tika.
Kamu tahu dari mana tempat ini? Kamu kan lupa ingatan. Hari ini tepat 2 bulan kita jadian. Selamat hari jadi 2 bulan, Kang Mas. Tika sayang sama Kang Mas. Tika masih mau ngucapin hari jadi kita yang ke-3 bulan, yang ke-4 bulan, yang ke-1 dan seterusnya, Kang Mas. Kang Mas nggak boleh benci sama Tika. Ya, Ada yang datang, Pak. Katanya sih nyariin Bapak. makasih ya, Bi. Permisi dulu ya, Pak. Jangan-jangan itu Dokter Sultan. Syukurlah dia balik. Kamu? Simba sudah balikan, Pak. Berarti saya sudah menepati janji saya, Pak. Jadi Bapak jangan coba-coba menuntut saya lagi. Sekarang, berikan kopi yang ada di Bapak. Kamu pikir saya akan memberikan barang bukti penting seperti itu ke kamu? Tapi kan Bapak bilang, Saya hanya bilang kalau saya akan melaporkan kamu segera kalau kamu tidak memberitahu di mana Mbah Marni. Saya nggak janji apa-apa. Bapak licik. Bapak sudah menipu saya. Siapa yang licik? Siapa yang sudah menipu? Sebelum kamu berkata seperti itu, sebaiknya kamu berkaca lebih dahulu deh, Naira. Untuk kedepannya, saya harap kamu lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena saya masih memegang kopian DVD itu. Bapak mengancam saya. Bukannya sudah jelas saya memang mengancam kamu. Kamu rasakan sendiri kan? Nggak enaknya diancam. Maria! Jadi aku sih yang diginiin sekarang. Bagus banget sih Pak Arya. Ada apa sama Pak Arya, Nay? Mama, kok belum tidur? Mama lagi mau masuk ke kamar. Tadi Mama dengar kamu ngomong Pak Arya. Ada apa sama dia? Oh ya, Pak Arya. Ya Naira sebel aja ngomong sama dia, mah. Ngomong sama dia. Kamu ketemu sama dia? Iya, jadi tadi Naira ke rumahnya. Naira cuma mau nanya aja kenapa waktu itu Atika nggak mau tes DNA. Terus jawabnya tuh nggak detail gitu, jadi bikin Naira kesel. Oh gitu. Oke, kalau gitu Mama telepon ke Pak Arya dulu ya sebentar ya. Mama, lo ngapain sih pakai nelpon? Ya, Mama mau tanya sama dia apa benar kamu ke sana. Sekalian Mama juga tanyain kalian membicarakan apa. Mama nggak percaya sama Naira. Naira, Mama harus memastikan apa cerita kamu itu benar atau tidak. Sekalian Mama mau nanya, Simba udah ketemu apa belum? Kalau soal Simba udah balik kok. Jadi gak usah telepon, mah. Simba udah balik. Kamu tahu dari mana? Iya kan tadi sekalian nanya. Naira, benar? Bener, mah. Ngapain juga Naira bohong? Kalau nggak percaya silahkan deh telepon Bu Rahma. Nah terus Simbanya tuh kemana? Kok tiba-tiba bisa hilang? Ya mana Naira tahu lah, mah. Katanya sih jalan-jalan terus lupa pulang gitu. Namanya juga udah pikun, mah. Gitu ya. Naira tidur dulu ya, mah. Naira ngantuk banget. Good night. Kalau Simbahnya udah ketemu, berarti Atika udah bisa tes DNA dong besok. Loh.
Kamu kok lusuh begini? Kuyu nggak punya semangat kayak gini? Ada apa, Tan? Mama yakin pasti kamu punya masalah sama Atika, ya kan? Cerita sama Mama. Aku kalah. Maksud kamu kalah bagaimana? Seperti yang Mama bilang. Aku harus berjuang mendapatkan Atika. Tapi sekarang saatnya. Atika sudah menentukan pilihannya, Ma. Maksud kamu Atika lebih memilih Pak Arya gitu? Kok bisa? Aku sudah kalah. Tan. Kuda. Ini gimana dong? Kang Mas marah sama Tika. Kamu tahu, Kelinci? Aku sangat marah sama Atika. Kita udah pacaran. Aku juga udah pernah bilang. Jangan pernah bohongin aku lagi. Tika tahu. Tika yang salah. Tika yang ngapusi Kang Mas. Tapi Kuda juga tahu kan. Kalau Tika ngelakuin itu karena Tika itu sayang karo Kang Mas. Aku cinta sama kamu, Atika. Lebih dari apapun. Tapi hari ini, aku benar-benar sakit hati. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Antara cinta dan dusta, biarkan kami bahagia. Walau membentang pahala kita, never ever say never to love you. Antara cinta dan dusta. Siapa sih mau dia telepon? Halo? Naira,
Ini kan Iya. Ini saya. Saya Bayu, Naira. Om Bayu. Bukannya Om Bayu itu udah Tolong, Naira. Tolong saya. tolong gimana Om? Tolong kamu datang ke tempat saya jatuh. Bawa saya dari sini, Naira. Tapi Om, Kamu harus tolong saya, Naira. Saya begini karena kamu. Kalau sampai kamu tidak datang, saya akan laporkan kamu, Naira. Fahri? Kenapa sih, Nay? Kok malam-malam gini kamu ngajak aku ketemuan di sini sih? Aku butuh bantuan kamu, Ri. Ya, tapi kan bisa di tempat lain, Nay. Nggak harus di tempat yang gelap kayak gini. Harus di sini karena aku mau nolongin Om Bayu. Om Bayu. Nay, kamu jangan sembarangan ya. Om Bayu itu udah mati. Dia masih hidup, Ri. Dan dia ada di bawah sana, Ri. Om Bayu! Naira! Fahri! Kamu datang juga, Fahri. Fahri, tolong saya. Emang Om Bayu nggak bisa naik sendiri aja? Enggak, Fahri. Kaki saya. Kaki saya luka parah. Om Bayu! Nih, aku lemparin tambang ya. Naira, talinya sudah saya pegang. Sekarang kamu tarik. Ri, bantuin aku. Tarik, Ri. Aku nggak bakal kuat sendirian, Ri. Ri, jangan diem aja dong. Bantuin aku, Ri. Fahri. Fahri. Kamu tunggu, kamu tunggu. Udah, Nay. Nggak usah tolong Om Bayu. Ri, kalau aku nggak bantuin dia, dia bakal laporin aku ke polisi. Makanya kamu tenang dulu, Nay. Kalau kamu panik kayak gini, kamu jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Coba kamu bayangin, kamu pikir, mungkin nggak Om Bayu ngelaporin kamu ke polisi? Sekarang itu, status Om Bayu itu buronan polisi, Nay. Jadi nggak mungkin dia datang ke polisi dan ngelaporin kamu. Kalau dia ngelakuin itu, sama aja Om Bayu menyerahkan diri ke polisi, Nay. Om Bayu kan nggak mungkin mau masuk penjara. Dia ngancam kamu. Cuman untuk kamu ngelakuin apa yang dia mau, Nay. Udah, jadi kamu biarin aja dia di sana.
nggak usah berurusan sama Om Bayu lagi seumur hidup, oke? Tapi kan, Ri, Nay, tadi kamu lihat sendiri kan gimana kondisinya Om Bayu. Dia tuh udah kritis, udah sekarat. Udah keluar banyak darah. Dan dengan kondisi kayak gitu, paling sebentar lagi juga dia tamat, Nay. Game over, Om Bayu, Nay. Tapi, Ri, Misalkan kamu nyelamatin dia sekarang. Setelah dia selamat, dia akan ngancam kamu seumur hidup kamu, Nay. Kamu mau hidup dalam ancaman Om Bayu? Ya udah, kalau nggak mau, sekarang kamu pulang. Kamu nggak usah pedulin Om Bayu lagi, oke? Pulang, yuk. Siapa? Om Bayu, Ri. Halo. Fari, kalian di mana? Ayo keluarkan saya dari sini. Maaf, Om. Kita nggak bisa nolong Om Bayu. Om Bayu tanggung sendiri resiko perbuatan Om. Handphone ini udah aku matiin. Jangan kamu nyalain sampai besok pagi ya. Sekarang kamu pulang, kamu istirahat ya. Naira! Fari! Selamat tinggal Om Bayu. Semoga diterima di neraka. Titan? Tumben kamu makan sendirian? Suster Medok mana? Gak tahu, Pak. Masih tidur kali. Tadi Titan ngetokin pintunya, tapi nggak dibukain. Kasihan Atika. Pasti masih terpukul dengan kejadian semalam. Kamu lanjut makan dulu ya? Ya. Oh, selamat pagi, Pak Arya. Selamat pagi, Pak Rizal, Bu Yulia. Pak Arya, sebelumnya saya mau mohon maaf karena kita datang tanpa janjian sama Pak Arya dulu. Karena istri saya... Ya, Papa, sebenarnya kita kemarin udah janjian loh. Ya kan, Pak Arya? Oh, untuk tes DNA ya? Iya, betul. Nah, kemarin kan udah janjian tapi nggak jadi. Makanya kami datang ke sini, kami bermaksud untuk menjemput Atika supaya ya kita bareng-bareng aja perginya ke sana supaya nggak ada halangan lagi gitu loh, Pak. Oke, kalau begitu kita ke pavilion belakang rumah saya, ke kamarnya Atika. Kamar Atika, memang Atikanya belum bangun? Ma, kita kan datangnya juga kepagian. Bu Yulia, silakan. Sebentar ya, Bu. Tika, ini ada Bu Yulia sama Dr. Rizal. Atika, ini Ibu Yulia. Tika, kita ada janji buat tes DNA kan? Bangun dong. Kok nggak ada yang jawab, Pak Arya? Iya, kok nggak dijawab ya sama dia? Memangnya dia belum bangun dari pagi apa? Saya nggak ngeliat dia keluar kamar sih, Bu. Oh gitu. Tika, kita tes DNA yuk, please. Bangun dong, Tika. Atika? Atika? Jangan-jangan karena kejadian kemarin, Tika jadi melakukan hal-hal yang aneh. Sebentar ya, Bu Yulia, Pak Rizal, permisi bentar. Aneh, aneh, Pak.
Kosong? Nggak ada orangnya, Pak Arya? Atika mana? Saya juga nggak tahu, Bu. Tan, ayo makan dulu. Mama udah siapin sarapan buat kamu. Nggak usah. Nanti di rumah sakit aja. Dikit aja, Tan. Nanti kamu masuk angin. Nih Mama sudah siapin, lihat deh. Ayo. Aku nggak lapar, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kang Mas. Kang Mas pasti belum sarapan, kan? Ini Tika bikinin makanan buat Kang Mas dimakan ya. Maaf, saya sibuk. Permisi. Kang Mas, kalau misalkan emang udah nggak ada waktu dibawa aja di klinik supaya. Ojek. Kang Mas jangan gitu toh. Mas Tika udah masakin buat Kang Mas loh. Atika, sebenarnya apa sih yang sudah kamu perbuat sampai Sultan seperti itu? Saya Ibu Emma, masih kenal? Mamanya Sultan. Berarti Kang Mas belum ngasih tahu soal kemarin ke Bu Emma. Saya nggak tahu apa masalah kalian berdua. Tapi saya minta dengan sangat sama kamu. Tolong, jangan sakiti hati anak saya. Kalau kamu masih mencintai Sultan, sekarang kamu kejar dia. Tapi kalau kamu memilih Pak Arya, ya tolong jauhi anak saya. Karena saya sebagai orang tuanya, saya nggak rela kalau kamu nyia-nyiakan Sultan. Tadi Mbak Atika keluarnya pagi-pagi sekali. Dia bilang nggak dia mau kemana? Dia nggak bilang, Pak. Cuman tadi saya lihat bawa rantang. Bawa rantang makanan. Mungkin buat Sultan. Bu Yulia, Pak Rizal, maaf sekali ya, tapi sepertinya kita harus tunda dulu tes DNA-nya. Nanti kita bikin janji lagi aja. Tuh kan Papa gagal lagi kan tes DNA-nya. Always kayak begini udah berapa kali. Udah, Mbak. Mungkin ini belum rezekinya. Ya udah, Arya, kami pulang dulu ya. Kalau Atika sudah kembali, please, tolong kabarin saya. Saya akan langsung minta Atika untuk hubungin Bu Yulia dan juga Pak Rizal begitu dia balik. Mari. Terima kasih, Pak Rit. Selamat pagi, Kang Mas. Ini Tika bawain sarapan. Apa kamu dengar tadi saya bilang apa? Saya ini lagi sibuk. Itu artinya, saya tidak mau diganggu. Apa itu terlalu sulit untuk mengerti? Saya mohon, Kang Mas. Kasih Tika sedikit aja waktu.
5 menit. 5 menit Tika bisa jelasin semuanya kenapa Tika ngelakuin ini semua sama Kang Mas karena ada alasannya, Kang Mas. Saya tidak mau dengar satu alasan pun. Kang Mas, Tika ngelakuin ini semua karena Tika pengen ngebongkar siapa aja yang ngejahatin Tika. Kang Mas tahu sendiri kan? Tika itu diculik, Tika hampir aja dibunuh, Tika mau disingkirin sama semua orang. Terus Pak Arya tuh mau bantuin Tika. Makanya Pak Arya menyarankan katanya Tika itu harus pura-pura hilang ingatan. Kenapa Tika nggak kasih tahu Kang Mas? Karena Tika nggak mau kalau nantinya kalau misalnya Tika ngelibatin Kang Mas akan terluka, Kang Mas. Kamu sadar nggak, Tika? Apa yang sudah kamu lakukan ini? Jauh membuat saya terluka. Saya ini sangat terluka, Tika. Kang Mas tahu kan? Waktu dulu Kang Mas nolongin Tika, Kang Mas pernah dipukulin sama orang. Tika nggak mau itu semua terjadi, Kang Mas. Tika nggak mau kalau Kang Mas itu dipukulin lagi sama orang. Kang Mas itu dicelakain sama orang. Nggak, Tika nggak mau, Kang Mas. Makanya waktu Pak Arya lagi. Kenapa sih kamu selalu dengerin kata Pak Arya? Dengan kamu dengerin Pak Arya, kamu sudah bohongin saya, Tika. Tapi kamu lupa. Saya dulu pernah bilang kan sama kamu, saya itu paling tidak suka dibohongi. Tapi Kang Mas. Dan kamu tahu, saya juga sudah pernah bilang sama kamu, kamu itu harus selalu jujur sama saya, apapun itu. Kamu itu calon istri saya, Tika. Masalah kamu adalah masalah saya juga, Tika. Saya nggak pernah keberatan, Tika, untuk menyelesaikan semua masalah kamu. Apa saya pernah mengeluh? Karena saya ini terluka, Tika. Apa pernah? Enggak, Kang Mas. Dengan kamu memilih, dan dengan kamu tidak cerita sama saya, apalagi berbohong seperti ini. Itu sama saja kamu mau bilang kalau kamu itu sama sekali tidak percaya lagi sama saya, Tika. Dan kamu tidak bisa mengandalkan saya lagi. Enggak begitu, Kang Mas. Kang Mas dengerin Tika dulu. Dan kamu tahu, yang lebih menyakitkan buat saya, kamu lebih percaya orang lain. Pak Arya yang jelas-jelas kamu aja baru kenal daripada saya, calon suami kamu, Tika. Maaf dokter, saatnya visit pasien. Saya kesana sekarang. Ya, permisi dok. Waktu 5 menit kamu sudah habis. Sekarang terserah kamu melakukan apa aja. Terserah kamu. Saya nggak peduli lagi, Tika. Kamu sudah punya Pak Arya. Orang yang lebih peduli sama kamu. Kang Mas. Kang Mas. Maafin Tika, Kang Mas. Aku akan kasih tahu semuanya. Semuanya, Yulia. Antara cinta dan dusta. Sekarang kita kemana, Pak? Kita ke rumah sakit Sehati aja, Her. Baik, Pak. Sultan Bedok ngapain Pak ke rumah sakit? Mau ketemu dokter Sultan ya Pak? Sepertinya gitu, sayang. Pak itu tuh, Sultan Bedok tuh. Oh iya bener kamu, Titan. Her, stop bentar, Her. Pak Arya. Tika, kamu pergi kok nggak bilang-bilang dulu sih? Saya cari kamu kemana-mana. Kamu nemuin Sultan. Terus, kamu udah jelaskan semuanya ke Sultan? Saya udah coba ngejelasin semuanya, Pak. Tapi Kang Mas masih marah sama Tika. Kang Mas masih nggak mau ngedengerin Tika. Kang Mas benci banget sama Tika, Pak. Saya minta maaf ya, Tika. Ini semua salah saya juga. Tapi sekarang kita pulang dulu ya. Sambil kita pikirin apa yang harus kita lakukan. Dengan kepala dingin. Udahlah, Pak. Gak ada gunanya lagi kita mikirin itu. Sekarang Kang Mas juga udah terlanjur benci kan sama Tika.
Tika, Sultan memang marah besar sama kamu. Tapi kamu percaya sama saya. Dia nggak membenci kamu. Saat ini, dia pasti sangat emosional. Iya, saya akuin itu. Tapi saya yakin dia akan membaik lagi kok nantinya. Gimana Bapak bisa yakin? Kalau kemarin yang Bapak bilang aja semuanya pada salah. Iya, saya mungkin salah kemarin, Tika. Tapi saya nggak salah dalam menilai cinta Sultan ke kamu. Dan saya yakin kok, cinta itu akan membawa dia kembali ke kamu. Kita pulang ya. Tita kok nangis? Iya. Suster lagi sedih. Kan Cita sudah bilang, suster itu kayak kelinci. Kelinci itu suka melompat. Kalau hatinya sedang sedih. Ya, mungkin sekarang ibaratnya kelincinya itu kakinya tuh lagi sakit. Jadinya ya nggak bisa lompat-lompat tuh. Apalagi sekarang kudanya udah hilang. Udah nggak ada lagi untuk kelinci gitu. Cita jangan nangis ya. Ya, selamat pagi. Meeting di Semarang hari ini. Saya harus kabarin lagi ya, Pak ya. Saya lagi banyak urusan di sini. Ya, makasih. Bapak mau ke Semarang? Ya, rencananya begitu. Emang kenapa, Tika? Nggak apa-apa, Pak. Keinget aja sama kampungnya Tika, Wagir Kidul. Ternyata Tika sama Kang Mas itu ketemu waktu masih kecil. Terus ada beberapa kali juga Tika sering banget ketemu sama Kang Mas di sana. Ya waktu saya dengar nama Semarang, saya jadi ingat aja sama tempat itu, Pak. Kalau begitu, gimana kalau misalnya kita sama-sama ke Semarang, Tika? Ya mau ngapain toh, Pak? Meeting. Meeting? Ya, meeting itu artinya pertemuan, Tika. Jadi, saya akan bertemu dengan klien saya, di mana kamu nanti akan ketemu dengan Kang Mas kamu, kan? Gimana caranya toh, Pak? Nggak mungkin banget. Kang Mas itu kan udah marah banget sama Tika, Pak. Selama beberapa hari ini kan Sultan berusaha mengembalikan ingatan kamu. Dan dia mencobanya dengan mengingatkan kenangan indah kalian, kan? Nah, sekarang ini giliran kamu. Kamu juga harus gitu. Sekarang kamu yang minta Sultan mengingat kenangan indah kalian. Aku yakin, Sultan tuh cinta banget sama kamu. Gak mungkin Sultan semudah itu melepaskan semua kenangan kalian. Kemana coba si Atika, Pak? Mama sebel deh, Pak. Mama nggak mau tunda terus lagi. Nggak mau. Kalau kondisi kayak gini, Atikanya nggak ada ya gimana dong? Ya kita cari aja Atika sampai ketemu. Terus kita langsung ajak tes DNA. Nggak usah janjian dulu besok lagi. Langsung aja. Nah itu mau carinya kemana, Ma? Ini pasti Arya, Pak. Atika pasti udah ketemu. Oh my God. Gak mungkin. Telepon dari siapa?
Halo? Yulia. Tolong. Tolong aku, Yulia. Kamu masih hidup? Kalau kamu mau menolong aku akan kasih tahu semuanya. Semuanya, Yulia. Bayu, Bayu kamu kenapa? Aku di tempat aku jatuh, Yulia. Tolong aku. Halo Bayu? Kamu di mana? Di mana kamu sekarang? Halo Bayu? 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 Bayu, Pak? Ada apa sih, Ma? Bayu masih hidup. Apa? Bayu masih hidup? Dan barusan dia bilang kalau Mama tolongin dia janji dia akan menceritakan semuanya pada kita, Pak. Dokter Sultan. Saya tidak mau bicara banyak dengan Anda. Saya hanya mau menyerahkan surat dari Atika untuk Anda. Tidak ada yang perlu dibaca. Permisi. Bijaksanalah, Dokter Sultan. Saya harap Anda mau membaca surat ini. Satu hal yang harus Anda ingat. Anda akan sangat bodoh bila Anda melepaskan Atika. Gimana, Pak? Kang Mas mau terima suratnya? Terus udah dibaca atau belum? Nggak dibuang kan, Pak? Sabar aja, Tika. Yang paling penting nih sekarang surat sudah ada di tangannya Sultan. Nah, sekarang kita tinggal nunggu aja. Ya Allah, Tika mohon, tolong berilah kelapangan hati kepada Kang Mas, supaya dia juga mau ngebaca surat itu. Papa, jadi jalan-jalan gak sih? Jadi dong, sayang. Her, kita langsung ke bandara ya. Baik, Pak. Dokter Sultan, pasien di kamar 210 keadaannya gawat, Dok. Udah lama kita nggak kesini ya sayang ya. Dulu Om Nino sering banget kan ngajak kita kesini. Tapi sekarang Om Ninonya udah punya pacar. Iya. Jadi nggak ada yang nemenin kita lagi deh di sini ya. Ternyata gue gak bisa jauh-jauh dari lu. Gue gak kuat. Gue kangen banget sama kalian. Sayang duduk dulu sini ya. Diandra? Aduh ya Allah, kenapa nih aku ya? Kenapa sempoyongan kayak gini sih? Lu kenapa, Di? Ya apa nak? Gimana gak kenapa-napa? Muka lu pucat, Di. Kita
kita ke dokter aja ya, Di ya. Ayo, Di. Ayo kita ke dokter, Di. Carol, ayo. Kita ke dokter, yuk. Ayo, Di. Ayo. Dok, gimana, Dok? Diandra sakit apa, Dok? Sebentar ya. Ibu Diandra baik-baik saja. Selamat ya, Bu ya. Sekarang Ibu udah hamil. Dok, saya hamil. Iya. Selamat ya, Pak ya. Maaf dok, saya bukan suaminya. Yuk, Titan. Ayo. Jadi ini tempat kenangan kamu dengan Sultan. Iya, Pak. Ya udah. Sekarang kamu tunggu Sultan di sini dan saya akan ke tempat meeting saya langsung ya. Titan kali ini ikut sama Papa ya. Dah, biar nanti kita ke sini jemput suster lagi. Oh iya, Atika. Ini handphone kamu yang pegang ya. Kalau misalnya ada apa-apa, kamu tinggal pencet nomor 1 dan itu akan langsung terhubung ke handphone saya. Iya, terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Yuk, rebut kembali cinta kamu ya, Atika. Insya Allah, Pak. Dah, anak kecil nggak boleh denger tuh. Ya, Titan. Pasta. Joko toh. Motong yang bagus toh. Awak ini hendak buat apa nih? Ini kita itu mau masak makanan yang enak. Waktu itu kan kita pernah ke restoran tuh Kang Mas. Terus Kang Mas pernah makan sesuatu apa gitu namanya. Katanya Kang Mas suka banget. Apa namanya? Pasta? Pasta yang kayak mie gitu. Atasnya ada daging-daging gitu namanya pasta. Iya, yang kamu lombain dulu itu. Kayak tali sepatu itu. Ya pasta. Ya harusnya sih kalau Tika yang masak harusnya sih lebih enak. Karena kan masaknya pakai Tresno. Tresno? Iya. Anak mana lagi tuh Tresno? Aduh, Kang Mas. Tresno itu bukan anak siapa-siapa. Tresno itu tuh sayang gitu. Oh, Mm-mm. Apa kamu masaknya pakai hati, Tika? Kang Mas, mungkin Kang Mas udah bosen ngedenger Tika minta maaf. Tapi Tika nggak akan pernah bosen minta maaf sama Kang Mas. Dan Tika mau bilang kalau Tika cinta tenan sama Kang Mas. Kalau Tika bisa minta satu hal sama Kang Mas, Tika mau kita bertemu di tempat kenangan kita di Desa Wagir Kidul, Kang Mas. Karena Tika masih sangat ingin meneruskan hubungan ini. Kang Mas masih ingat kan? Waktu masih kecil kita pernah ketemu di sana. Kamu tak pernah kubayangkan, hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Antara cinta dan dusta, Tak pernah terbayangkan. hari ini
tepat 2 bulan kita janjian. Berlutut padamu saat kamu menjauhi aku. Aku harus percaya sama Kang Mas. Kang Mas pasti datang. Pasti datang. Walau demikian aku cinta. Antara cinta dan dusta, biarkan hanya hatiku takkan bisa. Ya halo, saya Dr. Rizal. Tolong kirim ambulans ke kilometer 17. Sekarang ya. Ada orang yang sedang sangat membutuhkan bantuan. Saya sendiri sedang menuju ke tempat itu. Semoga setelah kita tolongin dia, Bayu berpegang pada janjinya ya Papa ya. Nggak mungkir lagi ya Pak ya. Loh, Papa telepon siapa lagi? Ya, halo. Saya Dr. Rizal Adi Saputra, pemilik Rumah Sakit Intermedika. Saudara Bayu sudah ditemukan di lokasi tempat dia jatuh. Dan ambulans dari rumah sakit saya sekarang sedang menuju ke tempat itu. Pak, saya mohon pihak kepolisian mengawal mobil ambulans itu dari lokasi kejadian sampai ke rumah sakit. Oke, terima kasih Pak. Papa telepon polisi. Iya, Ma. Sebagai dokter, memang Papa wajib menolong siapapun, termasuk Bayu. Tapi, dengan berbagai kejadian yang kita alami dengan Bayu, Papa pikir nggak ada salahnya kalau kita waspada. Ya betul juga sih. Kalau sampai si Bayu macem-macem lagi kan bisa langsung ditangkap kan Pak ya. Jadi kita amankan ya Pak ya. Oke. Ya, semua ada di sini. Ini proposalnya Pak, silakan. Ya. Kira-kira Sultan sudah membaca surat itu belum ya? Atau aku ingatkan saja? Jangan. Keputusan untuk ketemuin Tika harus datang dari Sultan sendiri. Kalau Sultan memang cinta sama Tika, dan dia tidak mau kehilangan kebersamaan mereka, harusnya Sultan bisa meredakan amarahnya dan maafin Tika. Ini Kang Mas mana ya? Kok nggak datang-datang? Ini mana udah mau mendung lagi. Ini nggak lucu dong kalau Tika itu sampai kehujanan gitu nungguin Kang Mas. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini namanya pengorbanan gitu. Tika harus bisa memperjuangkan cintanya Tika gitu. Dan Tika yakin Kang Mas pasti datang. Kang Mas pasti mau datang ke sini. Kaki Pak Bayu patah, Pak. Dan luka-lukanya pun cukup berat. Ajaib dia masih bisa hidup dengan kondisi yang menggenaskan seperti ini. Terima kasih, Yulia. Kita harus ada. Saat dia sadar kita harus ada Pak. Aduh, hujan lagi. Tuh Kang Mas di mana sih Kang Mas? Kenapa nggak datang-datang ke sini tuh? Kang Mas! Kang Mas, ayo datang ke sini tuh Kang Mas. Wis toh, kalau misalkan dipanggil Kang Mas nggak mau datang, Tika panggil 3 kali. Dokter! Dokter! Dokter kuda! Datang ke sini tuh dokter! Dokter kuda! Ke sini tuh, kelinci nyariin lo!
ke Wakir Kidul ya. Bapak yakin mau ke Wakir Kidul? Cuaca hujan badai begini. Saya yakin, emang saya kesini mau ke sana. Kayaknya Om Bayu bilang sesuatu deh sama Mama. Sebuah kebenaran. Tapi kebenaran apa ya, Ri? Itu suara apa tuh?